Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Rektorat Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, dan yang sama kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, muallim dan muallimah yang berhadir pada siang hari yang berbahagia ini. Dan tentunya yang saya muliakan seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah yang berhadir dalam kajian zuhur pada Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Kita hadir pada hari ini karena Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, nikmat sempat, keluangan waktu, ringannya langkah. Dan yang paling kita syukuri, Allah masih memberikan nikmat iman yang ada dalam hati kita, sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sekaligus melaksanakan kajian Ramadan yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan ruh paduka yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang dan malam kita amalkan pagi dan petang. Bahkan selalu kita baca ketika nama Rasul disebutkan orang. Mudah-mudahan berbuah syafaat buat kita di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kajian kita hari ini judulnya adalah meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku mohon maaf, ini judul ini tak mungkin tak kita pakai. Ini karena yang membuatnya ustaz-ustaz kita di sini nih. Karena sempat tak dipakai kualat kita. Ya Pak Ustaz ya. Jadi judul yang mau kita bahas pada hari ini. Nah, kalau diikutkan judul yang kita kaji, hari ini kita akan membahas tentang tiket meraih kemenangan ukhrawi, tiket meraih kemenangan di akhirat. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kadang-kadang hidup kita ini selalu kita pikirkan meraih kemenangan di dunia saja, maka tanpa kita berpikir bagaimana meraih kemenangan di akhirat. Maka dalam kajian ini mohon maaf tidak lama-lama kita mengaji ini, karena baru sebentar aku tengok udah layu aja ke bawah udah. Iya, udah paham kali aku tuh. Tengok AC ini pun agak kencang pula ini. Ini tak usah kalian dengarkan ceramah, yang ceramah pun bisa tidur nih. Meraih tiket ukhrawi, meraih kemenangan akhirat. Ada tulisan Fakilah Samarkandi yang pertama, kalau kita ingin menang di akhirat, jadilah pribadi yang rendah hati. Itu yang pertama. Iya, jadilah pribadi yang rendah hati kalau mau kita mendapatkan tiket kemenangan ukhrawi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, hari ini rendah hati ini sudah hilang di masyarakat kita. Mohon izin kalau misalnya aku nanya, Ibu di belakang dulu waktu sekolah, kita lupa dulu waktu sekolah,
dipukul sama guru kita, berani kita ngadu ke rumah? Kenapa tak berani kita ngadu? Ditambah lagi. Itulah dulu. Dulu. Iya, dulu nih. Sekarang tengoklah. Iya, ada anak sekolah salah, hanya dipetik gurunya aja kupingnya, mengadu ke rumah. Besok datang ayah maknya bawa tentara, bawa security, satpam, semua dibawain. Sampai LSM pun ikut dibawa. Kita mau bahas sedikit aja. Hari ini kita berada di zona kesombongan, tidak lagi di zona rendah hati. Betul Ibu? Nanti kalau salah ceramah pun boleh dibantah ini lah. Itulah kenyataan sekarang nih. Kita berada di zona itu. Iya. Dulu masih sekolah. Dulu aku sekolah dulu kelas 4 SD. Ada kawan kami kelas 6 SD. Itu kerjaannya asik mengompasi kami aja. Udah awak dikasih jajan pun kadang-kadang Senin Kamis, si kompasi pula lagi tuh. Lama-lama sepakat kami, nanti kalau pulang minta abang tuh kita keroyok aja. Udah tak tahan udah nih. Begitu pulang dia minta, mintanya uang, kawan-kawan kasih kode, udah kita keroyok, kami keroyok 4 orang. Karena rupanya walaupun dia badannya besar, kelas 6 kami kelas 4, di keroyok rami tak tahan juga dia rupanya. Dia ambilnya batu, pukulnya di sini tak di sini kena. Berdarah. Habis baju sekolah nih berdarah. Pulang ke rumah kawan-kawan nih ikutlah ngadu. Tarik kawan-kawan nih kalau ayah marah. Kita takut ngadu nih dulu, nanti marah ayah nih. Ikut kawan-kawan. Sebenarnya Pak bukan salah si Nasirnya, salah dianya. Begitulah, membantu lah orang nih. Ayah kita bilang apa dulu? Udahlah obati aja lah. Terus nanti ya kau dipukulnya lagi, udah kau bilang sama gurumu. Itu aja. Pertanyaannya, gimana kalau misalnya anak kita dipukul sekarang? Naik pala awak. Ya aku dipukulnya, kau gimbal lah, bodoh kali kau, gas terus. Kan gitu nih Pak. Mohon maaf, zona kita berada di zona kesombongan inilah hari ini. Padahal kalau mau meraih tiket ukhrawi, jadilah pribadi yang rendah hati. Dulu orang-orang tua kita kenapa bisa rendah hati betul menasehati kita? Karena lagu-lagu yang dia dengar pun lagu-lagu rendah hati. Ingat Ibu lagu El Soraya? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di atas sawah. Ambil petuah padi di ladang, makin berisi runduk ke bawah. Ini yang diajarkan orang-orang dulu sama kita. Ya, inilah sebenarnya ajaran agama yang luar biasa. Jika diri, lagunya agak rendah, kita buat tinggi sedikit nih, ya. Jika diri ingin dikenang, semailah benih di atas sawah. Kalau pingin kita dikenang orang, tanam kebaikan di mana-mana. Itu orang dulu ngajarin. Dulu kita masih lanjang Bapak Ibu, mohon maaf, senang kali kita nolong orang. Coba ingat-ingat, dulu kalau ada nenek-nenek nyebrang pasar, sering kita tolongin. Ayo nek, senang kali hati kita. Nenek itu pun nyebrang pun senang. Siapa nama kau? Sucok nek, baiknya kau. Makasih ya Cok, ya nek. Besok jumpa lagi nenek itu, kita seberangin lagi. Ya Allah kau juga Cok, iya nek. Hari ketiga tanahnya naknya awak, tarik-tarik aja nenek itu nyebrang. Merepet nenek itu, udah nyebrangnya aku tadi, kok tarik kan lagi kemari, kata nenek itu lah. Tapi dulu kan nampak ada rasa senang kita kalau menanam kebaikan, menolong orang itu senang betul. Tengok sekarang, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini sudah hilang. Anak-anak muda nengok nenek-nenek nyebrang, jarang ada yang nolongin, yang ada memvideoin. Iya, dibuat pula judulnya itu perjuangan seorang nenek menyeberang jalan lalu lintas yang padat. Wah, viral pula itu, bayangkan. Sudah jauh zaman dulu sama zaman sekarang, betul ya? Iya, makanya kalau mau kita meraih tiket ukhrawi, jadilah orang yang rendah hati. Orang tua kita lagunya dulu itu. Jika dirimu ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Kalau pingin kita dipandang orang, jangan cakap tinggi-tinggi. Iya, ini kadang-kadang mohon maaf, cakap kita tinggi Pak, jangan harap dipandang orang. Betul pun cakap kita. Ini cerita naik sawit nih. Tahu tuh kalau sawit tuh saya tanya. Dia bincaran 80 hektar. Ditumbuhkan aja 35 hektar itu sawit Bapak tuh. Betul pun yang kita bilang,
Apa kata orang? Sombong kali lah, mesti lah bilang-bilang sama orang. Apalagi yang kita bilang itu tak ada pula. Begitu jumpa orang, wah udah bangun, wah mimpi kemarin ya, kata orang lah bilang kan awak. Iya, filosofi hidup tuh begitu. Jika dirimu ingin dipandang, jauhi kata tinggi melambung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, riuh sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang. Apa ayam di kandang? Ayam di kandang tengok kalau bertelur. Satunya telurnya kecil, gepeng telurnya, ributnya minta ampun. Apa ayam kan ibu? Begitu bertelur lompat ke rumah nenek-nenek, kletek-tek, lempar nenek tuh, bangun cucu ayam tuh. Artinya banyak orang hari ini, mohon maaf, dengan kesombongan kalau dia berbuat baik, semua orang harus tahu. Macam ayam itulah. Nabi mengajarkan kalau nak bersedekah umpamanya, sedekah dengan tangan kanan, jangan tahu tangan kiri, kan gitu. Orang sekarang kan tidak, Pak. Ini zona sombong yang kita bilang tadi. Orang sekarang kalau sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya juga harus tahu. Padahal Nabi ngajarin sedekah tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Apalah jauhnya kanan sama kiri ini, kalau kita bayang-bayangkan. Sekarang kita berada di zona itu. Orang sedekah nak tahu, tangan kanan sedekah, kirinya nak tahu. Tuh usahakan dia, tangan orang pun nak tahu, kaki kiri, kaki kanan orang nak tahu, kaki lembu pun nak tahu kalau dia bersedekah. Ustaz dari mana tadi? Dari masjid, Bang. Ustaz tengok kamar mandi masjid itu baru kan? Iya, Bang. Abang kok tahu? Kita nyumbang. Adalah dia. Banyak sumbangan abang. Satu sak aja. Satu sak sumbangan dia. 2 tahun itu aja ceritanya. Sama dengan sekarang nih. Begitu berbuat baik di-upload. Bolak-balik itu jadi upload. Masuk IG lah, masuk Facebook, macam-macam lah. Inilah dia. Kita berada di zona itu. Tidak lagi zona rendah hati. Padahal kalau mau mengambil tiket kemenangan ukhrawi, jadilah pribadi yang rendah hati. Jauhi sifat berlaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ini yang nak kita contoh. Kalau kita tak bisa menjadi orang, dilarang menjadi orang yang tinggi hati, lalu sifat apa yang kita contoh? Jauhi sifat berlaku pandai, angkuh dan sombong menepuk dada. Ambil petuah penyu di pantai. Hidup nih contoh penyu di pantai. Apa penyu di pantai? Telur beratus namun tak bangga. Itulah dia. Ibu tahu penyu? Tahu kita penyu kan? Penyu tuh kalau sudah naik ke pantai dia bertelur ratusan telurnya itu. Maukah dia tahu orang? Tidak. Malah ditutupnya pakai pasir. Dia pun berangkat balik ke laut. Nanti ketika dia mau bertelur, dia naik lagi. Tak pernah ada telur penyu bertelur lalu bisik-bisik sama kawannya pakai mic. 100 bro, 100. Mana ada? Pulang dia ke bawah. Tutupnya pakai pasir. Inilah hari ini yang sebenarnya nak kita rindukan. Kalau ingin meraih tiket ukhrawi, hilangkan kesombongan. Ingat satu hadis Rasulullah. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga, tak akan mendapatkan tiket akhirat. Ya, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir, orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah kesombongan. Sikit aja kesombongan, tak akan masuk surga. Bukan tak hebat iblis. Iblis itu beramal 750 tahun di Baitul Ma'mur. Ka'bahnya malaikat. Sekali saja sombong, Allah sudah bilang kau jadi ahli neraka. Awak beribadah kalah sama iblis. Iblis ibadahnya banyak, sekali sombong. Awak ibadah malas, kesombongan yang banyak. Inilah dia. Jadi yang pertama kita singkat. Walaupun ada ceramah dekat lambai-lambai, tapi kita masuk dalam hati kita insyaAllah ya. Pertama, tiket ukhrawi, jadilah pribadi yang rendah hati. Itu pertama. Kemudian yang kedua, gimana meraih tiket kemenangan akhirat? Jadikan setiap hidup kita ini, gerak kita ini jadi amal ibadah kepada Allah. Ini yang kedua. Iya. Ayahanda serta ibunda, bapak ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadikan gerak kita ini semuanya ibadah. Kalau mau kita meraih tiket ukhrawi. Apa bisa orang beribadah 24 jam? Bisa.
Bisa. Bapak tadi masuk ke masjid udah niat nawaitul i'tikaf li hadzal masjid lillahi. Selama di masjid nih, ini ibadah nih. Iya. Makan awak baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Selagi makan kita itu ibadah itu. Kan diajarkan Nabi itu. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selagi tidur ibu, mau tidur telentang, telungkup, tercampak ke bawah, ibadah itu dah. Itulah ibadah 24 jam itu. Iya. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, baca doa, a'udzubika minal khubsi wal khabaisi. Selagi bapak di WC itu jadi ibadah. Ini kalau mau meraih tiket ukhrawi, asal jangan salah doanya. Pernah nenek-nenek masuk kamar mandi, tak keluar nenek itu 8 jam tak keluar. Heboh lah, panggil kepling, pak kencong ke kamar mandi. Rupanya tidur nenek itu. Salah baca doa dia, masuk kamar mandi bismika Allahumma ahya bismika amut. Tidur nenek itu asli. Ada salah doanya lah. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Habis 3 ini selesai, tak lama-lama ceramah. Iya, yang ketiga, cemana meraih tiket ukhrawi? Ayo baguskan amal kita. Amal ibadah merupakan salah satu sarana kita untuk meraih tiket ukhrawi. Tapi amal yang macam mana? Amal yang sempurna. Mohon maaf, ini karena Ramadan. Kita cerita amal Ramadan aja lah. Mohon izin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ramadan tahun ini kita nggak tahu nih apakah tahun depan kita masih ada atau tidak, betul? Anggap ini Ramadan yang terakhir. Sekarang orang banyak meninggal di pendek-pendek umurnya, gue tengok. Iya, Pak kami sana yang meninggal tuh umurnya rata-rata jemputan sama jelita. Atau jemputan jelang 40 tahunan, jelita jelang 50 tahun, ditarik showroom, gue tengok banyakan udah. Terbalik pula sekarang nih, nenek-nenek yang tua-tua, tak ada yang meninggal-meninggal. Ada jemaah ke 86 tahun, tak mati-mati nenek itu. Asalkan takziah nih orang meninggal di peluknya aja laku. Nah Ustaz, yang meninggal di pangkat anakku nih, tapi aku tak mati-mati, kata nenek itu. Kenapa aku tak mati Ustaz? Ya, tanyanya pula aku. Apa nak aku bilang? Aku bilang aja, mungkin dah lupa Israel sama nenek, aku bilang aja gitu. Apa nak aku bilang lagi? Mungkin nama nenek di atas, dicabut-cabut. Ini rupa di atas masih ada rupanya lagi. Ini cabut-cabut. Sekarang gantian nih. Kita nggak tahu nih, mohon maaf nih. Ini Ramadan nih, anggap nih Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Maksimal ibadah kita ini. Betul Pak? Iya, anggap nih Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah menganggap nih Ramadan yang terakhir, maka sempurnakan. Kita mau cerita sedikit aja. Iya. Nabi kita Muhammad Rasulullah dulu selalu mengatakan sama sahabat, Ramadan ini bagaikan tamu. Ramadan ini bagaikan tamu. Selalu Nabi itu membahasakan itu. Iya. Mohon izin Ibu. Ibu kalau datang tamu yang mulia ke rumah kita, kira-kira hidangan yang kita siapkan yang istimewa atau yang tidak istimewa? Oh, dia belahnya dapat tidur kali. Nah, datang tamu istimewa ke rumah Ibu, kira-kira menunya menu yang paten atau yang biasa? Paten, betul loh Pak. Tamu istimewa datang. Logika kan gitu nih. Iya, tamu datang pasti siapkan makan. Ini Ramadan ini tamu nih, siapkan hidangan yang istimewa. Kita kan gitu dulu. Aku ingat di kampung Pak, di kampung kok sudah datang nenek ke rumah, senang kali hati kita itu. Kita kejar nenek, nenek ke rumah kami kan, nek lama-lama di rumah ya nek. Karena kok nenek itu di rumah, enak makan kita tuh. Betul Pak? Iya. Ayah kita bilang, ya nenek datang. Oh datang nenek kau, iya ya, tangkap ayam. Ayam mana ya? Mana pun jadi, gujur ayam. Ayam kampung tuh. Sampai lemas-lemas dengkul ayam, tuh lemas-lemas nyerah-nyerah ayam. Udahlah aku aja lah, aku pun jadi nyerah ayam. Itu datang tamu kita makan ayam. Tak datang tamu jangan harap. Tak usahkan ayam, telurnya pun berat. Itulah tandanya. Sama cerita ini kalau misal Ramadan ini kita umpamakan bagaikan tamu, ini siapkan menu istimewa. Apa menu Ramadan yang istimewa? Puasa. Kan itu ibadah utama Ramadan. Ya, mungkin tiap hari Ustaz ceramah pangkal ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman diwajibkan kalian berpuasa. Menu istimewa Ramadan ini kan puasa. Ayo jadikan puasa kita, ayahanda serta ibunda, jadi puasa yang terbaik dalam hidup kita.
Cemana menjadikan puasa itu puasa terbaik? Sikit saja. Dalam kitab Taqriratus Syadidah Alal Masailil Mufidah dituliskan, kalau mau kita menjadikan amal ibadah termasuk puasa, kalau mau puasa kita ini puasa yang terbaik, jauhi yang makruh-makruh. Yang makruh tinggalkan. Memang makruh itu hukumnya boleh, tapi merusak kesempurnaan ibadah. Apa yang makruh? Ini penutup kaji kita, supaya ada ilmunya aja insya Allah. Yang pertama makruh itu apa? Kasratun naum. Banyakan tidur itu makruh, Pak. Banyakan tidur bulan puasa itu makruh. Iya, habis sahur hari Minggu tak kerja tidur. Sampai zuhur, habis sholat zuhur tidur balik. Begitu aja lihat. Sampai asar bangun sholat asar. Habis sholat narik-narik badan, jandar-jandar tidur balik. 10 menit nak maghrib baru bangun dia. Tengoknya jam, tak terasa ya. Kata dia pula, ada yang terasa orang tidur ini. Iya. Dan kita sebenarnya tak tahu. Ini mohon maaf, kita nggak tahu tidur itu bisa batalkan puasa loh, Pak. Iya, tidur bisa batalin puasa. Kapan itu? Tidurnya 1 Ramadan, bangun 1 Syawal, itu batal puasa. Apa dokter ya? Batal puasa. Iya. Ada orang nanya, Ustaz, tapi ada ustaz ceramah, naumus shaim ibadah, itu hadis Rasul. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Lalu kenapa tidur itu jadi makruh? Ini hadis, tanya sama ahli hadis. Ya, kata ulama-ulama hadis, Rasulullah itu setiap mengeluarkan ucapan hadis qauliyah itu biasanya ada asbabul wurudnya. Ini Pak dokter ahlinya nih. Ya. Kalau Quran itu ada asbabun nuzul, kalau hadis itu ada asbabul wurudnya. Ada kejadiannya. Nabi kita Muhammad Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi. Ditengok Rasulullah, para sahabat tuh iktikaf, semuanya iktikaf. Sahabat Rasulullah tuh 11 bulan kerja, sebulan tak kerja, ibadahnya. Mereka iktikaf di Masjid Nabawi dan mereka tuh banyak amalannya. Ada yang sambil iktikaf tuh baca Quran. Dan hebatnya sahabat Rasulullah, 1 hari itu sekali khatam Quran. Kecapean baca Quran, nyandar, tidur. Yang satu zikir, capek zikir tuh pula itu tidur. Nabi senyum, kata Nabi, tidur orang inilah ibadah. Itu cerita, makanya kalau lagi ceramah nih, tidurlah, tak marah, aku ibadah. Mana tetap marah, ibadah. Ya. Kita kan salah kadang memahami itu, ini tidur di kamar berselimut lagi. Datang anak bangun ini, ya bangun. Kata mak macam mula ayah tidur. Bilang mama kau, ibadah nih ibadah, bukan itu. 1, ini makruh. Yang kedua, buat ibu-ibu di belakang ini. Apa yang makruh buat mak-mak? Pak dokter, israfut ta'am, nyicipin makanan. Itu memang boleh, tapi hukumnya makruh. Nyicipin makanan, ibu masak. Maka kalau ngaji mak-mak perwitan sering gue sampaikan. Ibu-ibu kalau yang wirid, yang masak-masak ini udah ahlinya nih. Udah tahu ibu tuh garamnya gimana, udah pandai. Jangan ketika Ramadan tuh saya tes-tes lagi. Kurang-kurang sedikit bapak udah maklum, namanya puasa, udah enak aja semua itu. Kadang-kadang udah siap masak mak-mak nih, datang setan. Tes. Ibu tuh tes lah. Pih, tak terasa, coba lagi. Pih, tak terasa, coba lagi. Tak terasa, tambah garam. Coba, asin, tambah gula. Udah berapa kali nyoba udah nih. Lama-lama penasaran dia, tak terasa, pakai nasi dia nyobanya, makan mas. Iya. Yang ketiga terakhir ini, pas lama juga udah ya. Terakhir ini, apa makruh? Ini barangkali nak kita robah. Kumur-kumur di siang Ramadan. Iya, ada satu kebiasaan sahabat Rasulullah dulu. Kalau bulan suci Ramadan, mereka tuh biasa membersihkan mulut setelah mereka itu sahur. Nunggu imsak, bersihkan mulut pakai siwak suci. Siang tak ada air yang masuk ke mulut nih lagi udah. Kalaupun kering bibir, diambil air ini aja, dibasuh-basuh. Dalam tidak. Kita kan tidak selama hari ini, betul? Kita zuhur kumur-kumur banyak kali, Sampai pun 22, kumur-kumur zuhur. Tiba-tiba keluar sikit ya. Kok sikit? Wah, tadi banyak. Entah aku tak tahu. Kata wah. Nanti asar kumur-kumurnya beda lagi. Enggak di mulut lagi udah. Kena kering sampai ke leher. Di leher kumur-kumur. Asar.
Kok 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 kok. Datang kawan cucunya kok masuk batal puasa. Kalau mau ibadah puasa sempurna, jauhi yang makruh-makruh ini. Insyaallah amin ya rabbal. Bila barangkali kaji kita mohon izin, mohon maaf atas salah kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.